Pada dasarnya manusia memang tidak tahu kapan akan terjadi musibah. Namun, setiap kejadian memberikan kita makna yang terdalam. Dan dari kejadian ini kita belajar sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat kejadian ini melalui perspektif Injil? Let's look from a perspective. Hai semua, welcome back to Talk Actives, talking about perspectives. Di sini kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena kejadian dan berita terkini melalui lensa Injil. Hari ini kita akan membicarakan mengenai berita terkini, yaitu Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang sedang kehilangan anaknya Ariel di Swiss karena terseret arus. Ke-informasi lain, anak laki-laki Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aire, Swiss, Kamis waktu setempat. Ariel berada di Swiss bersama keluarganya untuk mencari sekolah S2. Di sela kegiatan tersebut, mereka juga menikmati kota Bern dengan berenang di Sungai Aire yang berair jernih. Berenang di sungai dan danau adalah hiburan musim panas yang populer di negara ini. Ribuan pekerja kantoran banyak menghabiskan istirahat makan siang mereka di pemandian sungai atau danau. Nah, insiden hilangnya Ariel terjadi pada pukul 10 waktu Swiss. Saat itu Ariel bersama adiknya Zara dan temannya sedang berenang di Sungai Aire dan sudah memilih tempat yang mereka rasa aman karena ada anak-anak dan orang tua yang juga berenang di sana. Di situ ada suhu air, ada temperatur, ada jam berapa sekarang, jam setengah 4, 26 derajat, suhu udara, suhu air 17 derajat. Jadi informasinya sebenarnya lengkap banget teman-teman ya. Dan ini ada baderegel. Namun, pada saat akan naik, Ariel kesulitan karena arus yang sangat kuat sehingga dia berteriak. Dan teriakannya ternyata didengar oleh warga sekitar yang lalu melaporkan kejadian itu ke polisi air. Melalui keterangan resmi KBRI Bern, pencarian Ariel terus diintensifkan dengan metode patroli darat, perahu, dan drone. Upaya pencarian dengan beberapa metode masih belum mendapatkan hasil. Bahkan beredar video Pak Ridwan Kamil yang menyusuri sendiri Sungai Aire untuk mencari keberadaan Ariel. Hingga akhirnya Pak Ridwan dan keluarga yang menyatakan bahwa Ariel meninggal. Apa yang akan Anda pikirkan dan rasakan jika Anda menjadi orang tua dari Ariel? Sangat memilukan, tetapi inilah kehidupan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Orang yang kita sayangi, orang terdekat, keluarga, bahkan diri kita sendiri pun tidak tahu kapan akan meninggal. Ketika kita kehilangan seseorang, maka seringkali kita dilanda oleh kesedihan yang berlarut-larut. Perspektif kekristenan mengajarkan bahwa Tuhanlah yang berdaulat, tidak hanya atas kehidupan, tetapi juga atas kematian. Apapun yang manusia lakukan tidak akan bisa mempengaruhi atau bahkan menyelamatkan manusia yang sudah meninggal. Satu-satunya penyelamat hanyalah Yesus Kristus saja. Jadi, bagian kita hanyalah berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Dia rancangkan adalah baik. Baik untuk kita dan juga untuk orang yang dipanggilnya. Kita harus belajar untuk percaya kepada Pencipta kita. Apakah Anda sudah? Untuk kita orang-orang yang ditinggal, wajar jika kita bersedih dan menangisi kepergian orang yang kita sayangi. Namun kita tidak boleh membiarkan kesedihan itu mengambil alih hidup kita. Kehilangan memang sangat menyedihkan. Tapi kita harus tahu bahwa kita masih memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat bahwa kehilangan terbesar kita, yaitu kehilangan hubungan dengan Tuhan, sudah dipulihkan kembali melalui karya salib Kristus. Maka seharusnya tidak ada yang membuat kita bersedih sampai kita kehilangan harapan. Pada akhirnya, kematian adalah hal yang sangat misterius untuk kita manusia. Kematian seakan menjadi sesuatu yang mengerikan dan kita ingin hindari sebisa mungkin.
Tetapi dalam kekristenan, kematian adalah hal yang paling indah. Mengapa? Karena bagi orang yang percaya, kehidupan setelah kematian sudah terjamin oleh Yesus. Allah yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. What about you? What is your perspective tentang kejadian ini? Tuliskan komentar Anda di kolom di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like YouTube kami, Riverside Official. Thank you, and see you on the next Perspectives.